It comes after a good life. Menjadi asasin atau pembunuh bayaran tentunya pilihan yang sangat sulit. Kita akan dilibatkan dengan berbagai masalah yang sangat rumit. Sebuah organisasi yang menaungi para asasin tidak akan mudah melepaskan anggotanya begitu saja. Walaupun sebenarnya kebebasan itu adalah hak setiap masing-masing. Alur cerita film John Wick 4 yang sudah rilis ini menceritakan bagaimana usaha yang ditempuh oleh seorang asasin agar ia bisa berstatus bebas. John Wick yang berstatus ekskomunikado akhirnya bertekad membalas dendam untuk kebebasannya dengan membunuh pemimpin High Table yang dinamakan The Elder. High Table adalah organisasi besar yang menaungi para pembunuh bayaran di film ini. Setelah menempuh perjalanan di padang pasir Maroko, John menghabisi satu persatu anak buah The Elder yang menghalanginya. Lalu John bertemu dengan The Elder yang menjadi targetnya sekarang. Meski sudah diperingatkan bahwa dengan membunuh seorang The Elder, itu semua tidak akan mengubah keadaan. Namun John tidak mempunyai pilihan lain, ia tetap membunuh orang itu. Karena kematian seorang The Elder, hal itu berdampak terhadap organisasi High Table. Winston selaku anggota organisasi tersebut terkena dampaknya. Ia mendapatkan surat dari salah satu anggota High Table yang bernama Marquis. Marquis adalah salah satu anggota High Table yang sangat kejam. Ia bisa meyakinkan Dewan bahwa dirinya bisa menangkap John Wick yang berstatus ekskomunikado. Oleh sebab itulah para petinggi High Table memberikan kekuasaan penuh terhadap dirinya. Strategi yang digunakan Marquis untuk menangkap John adalah dengan mengincar mereka yang dikenal pernah berhubungan dekat dengan John. Salah satunya Winston. Ia menjadi target Marquis karena dikenal dekat dengan John. Karena itu pula The Continental New York yang menjadi markas Winston dihancurkan oleh Marquis. Ancaman dari Marquis tidak berhenti di situ saja. Dia juga merekrut salah satu pembunuh bayaran yang bernama Ken. Ken adalah teman dan juga mantan rekan John dulu. Awalnya Ken sangat menolak tawaran tersebut. Mengingat nama yang diberikannya itu adalah sahabatnya sendiri. Namun Marquis terus memaksa dengan mengancam akan menghabisi anak dan istrinya Ken. Ia pun dengan terpaksa menerima tawaran tugas yang diberikan oleh Marquis. Setelah The Continental New York hancur, Marquis pun melanjutkan pencarian John ke Continental Osaka yang dijalankan oleh Sumaju Koji dan anaknya Akira. Terlihat Akira yang menjadi salah satu petinggi di Osaka sedang menyambut salah seorang tamu yang menamakan dirinya Mr. Nobody. Mr. Nobody adalah seorang tracker yang sedang mengamati aktivitas di tempat tersebut. Targetnya adalah untuk memantau pergerakan High Table dan John dengan data yang dimilikinya. Dan benar saja, John memang sedang berada di sana untuk meminta perlindungan kepada Koji yang merupakan rekan lamanya. Tidak berselang lama, anggota High Table pun datang ke tempat tersebut atas perintah Marquis. Akira yang mengetahui keadaan tersebut lantas mengabari ayahnya yang sedang berbincang dengan John. Koji pun memerintahkan kepada para anggotanya agar mempersiapkan pertempuran yang akan terjadi. Setelah Koji bertemu dengan para anggota High Table, salah satu anak buah Marquis langsung meminta akses penuh terhadap Osaka, namun Koji menolak. Beberapa saat kemudian muncul juga Ken yang memang diutus oleh Marquis. Koji sangat kaget karena Ken pun ternyata berada di sana untuk membunuh John. Dia tidak menyangka rekan lamanya itu telah berada di pihak High Table. Koji sempat mengingatkan Ken untuk mengurungkan niatnya, mengingat mereka sama-sama adalah rekan John semasa dahulu. Namun Ken menjelaskan kondisi dirinya saat ini tidak bisa memilih karena ancaman yang diberikan oleh pihak High Table terhadap keluarganya. Ken pun mengingatkan Koji agar menyerah terhadap High Table dan menyerahkan John. Namun Koji tetap memilih untuk melawan High Table karena menurutnya persaudaraan lebih utama dari apapun.
Pertempuran antara anggota High Table dan Osaka pun tak dapat dielakkan. ¡Mátenlos a todos! John dan Akira yang mendengar bahwa telah terjadi pertempuran pun langsung membantu pasukan Koji. Satu persatu lawannya dengan mudah dapat dihabisi oleh seorang John. Berbeda dengan Ken, yang sedari tadi malah asik menyantap mie di tengah pertempuran tersebut. Lalu ketika minyak telah habis, Ken pun menghabisi beberapa orang anggota Osaka. Dengan kondisinya yang buta, Ken tetap mudah menghadapi lawan-lawannya itu. Salah satu cara yang ia gunakan adalah dengan menempelkan alat pendeteksi gerakan di beberapa tempat. Di sisi lain, John bersama Akira terus menghabisi anggota High Table satu persatu. Hingga tibalah saatnya John berhadapan langsung dengan Ken yang merupakan sahabat lamanya itu. Tanpa berpikir panjang, John langsung tahu kondisi saat itu Ken telah berada di pihak High Table yang tengah memburunya. Pertempuran mereka pun terjadi. Ketika John sedang berada dalam kondisi terpojok, lalu tiba-tiba Mr. Nobody mencoba menyelamatkan John. Dia tahu bayaran untuk membunuh John akan terus naik. Dia tidak mau John terbunuh oleh orang lain selain dirinya. John pun berhasil menyelamatkan diri dari Ken, namun tetap ia harus berhadapan dengan pasukan High Table yang lainnya. Ken sendiri saat ini berhadapan langsung dengan Koji dan Akira. Mengetahui kondisi Koji yang sudah tertembak, Ken mengingatkan agar Koji tidak melawannya agar tetap hidup. Namun, Koji bersikeras untuk melawan Ken agar bisa menyelamatkan John. Dan Koji pun tewas di tangan Ken yang saat itu disaksikan langsung oleh Akira. John yang mengetahui bahwa dirinya sudah terdesak, lantas memutuskan untuk menyelamatkan diri dengan cara menaiki sebuah kereta. Akira yang sudah berada dalam kereta tersebut pun bertanya kepada John, siapakah sosok orang buta yang membunuh ayahnya itu? John sedikit menjelaskan bahwa Ken adalah rekan lamanya ketika ia masih menjadi anggota High Table. Penyerangan terhadap kontinental New York dan Osaka sangat berdampak bagi para petinggi anggota High Table. Salah satu dewan tertinggi mengingatkan Marquis agar lebih waspada, karena John pasti akan memburunya saat ini. Marquis pun memanggil Mr. Nobody di tempatnya. Dia bermaksud untuk menanyakan bagaimana caranya ia tahu pergerakan John ketika di Osaka. Mr. Nobody pun meminta harga yang tinggi kepada Marquis untuk informasi yang bisa ia berikan. Namun dengan sikapnya yang kejam, Marquis malah melukai tangannya Mr. Nobody dan menyuruh Mr. Nobody untuk cepat-cepat membunuh si John. John sekarang berniat untuk mencari anggota High Table yang sedang memburunya. Dia pun pergi menemui Winston untuk mencari tahu siapa pelakunya. Winston memberitahukan bahwa orang yang John cari adalah Marquis yang sekarang berada di Paris. Ketika John akan bergegas pergi, Winston mengingatkan bahwa dengan cara membunuhnya saja tidak akan memberikan kebebasan terhadap John. Lalu Winston memberikan cara agar John menantang Marquis dengan cara lama yang berlaku di High Table, yaitu duel tunggal. Karena John sekarang berstatus bukan dari anggota High Table, Winston menyarankan agar John meminta bantuan kepada keluarga lamanya yang masih menjadi bagian dari High Table. John lalu pergi ke Ruskaroma yang berada di Berlin. Ia berniat meminta bantuan kepada keluarga lamanya. Di sini John tidak disambut baik oleh Katia sebagai pemimpin Ruskaroma saat ini. Alasannya adalah karena ulah John yang membunuh The Elder berdampak kepada Ruskaroma. Karena itulah pemimpin mereka yang sebelumnya adalah ayah dari Katia mati dibunuh oleh salah satu anggota High Table. Katia pun bermaksud membunuh John untuk membalaskan dendamnya. John yang hampir mati mencoba mengingatkan Katia untuk bekerja sama membalas dendam karena mereka mempunyai musuh yang sama. Lalu Katia memberikan syarat kepada John untuk membunuh seseorang yang sudah menghabisi nyawa ayahnya.
Orang itu bernama Kila. Singkat cerita, John menemui Kila yang merupakan targetnya untuk dibunuh. Di tempat ini sudah ada juga Ken dan Mr. Nobody yang memang tengah memantau pergerakan John. Kila yang mengetahui bahwa ia telah menjadi target John, lalu mengajak mereka bermain sebuah permainan kartu. Siapa yang mendapatkan nilai terkecil, maka orang itu yang akan terbunuh. Di sini John mendapatkan nilai kartu yang paling kecil di antara yang lain, sedangkan Kila mendapatkan nilai yang paling besar. Sebelum John dijadikan target oleh Kila, John berinisiatif menyerang terlebih dahulu. Mr. Nobody dan Ken pun ikut menghabisi anggota Kila yang pada saat itu tiba-tiba menyerang mereka. Kila yang dalam kondisi terluka mencoba kabur dari kejaran John. Mereka pun masuk ke dalam kerumunan orang-orang yang sedang berpesta. Ketika mereka bertarung, John sedikit dibuat kewalahan oleh Kila karena postur tubuhnya yang besar. Dengan susah payah, akhirnya John bisa mengalahkan Kila dan membunuhnya. John mencabut salah satu gigi emas Kila untuk diberikan kepada Katia sebagai bukti bahwa ia telah membunuhnya. Singkat cerita, Katia menerima kembali John sebagai salah satu anggota dari Ruska Roma. Karena syarat itu dibutuhkan John untuk bisa menantang Marquis di High Table. Lalu John pun menerima cap di tangannya sebagai bukti ia telah diterima di Ruska Roma. Divine Temple. My agissement. Di lain sisi, Winston mengirimkan surat tantangan John kepada Marquis. Marquis yang sangat kesal mengancam Winston karena telah membantu John. Di sini terlihat keberpihakan Winston kepada John, karena ia pun dendam kepada Marquis yang telah menghancurkan kontinentalnya. Setelah itu, diadakanlah pertemuan antara Marquis dan John yang dipimpin oleh Dewan High Table. Mereka mendiskusikan waktu dan tempat serta syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan duel tunggal. Akhirnya, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan duel pistol tepat setelah matahari terbit di sebuah gereja. Salah satu syarat yang disepakati yaitu apabila John tidak bisa datang sebelum waktu yang ditentukan, maka Winston dan John akan dieksekusi mati. Bukan itu saja, Marquis masih diuntungkan dengan diperbolehkan menunjuk Ken sebagai pengganti dirinya yang berduel dengan John. Untuk melancarkan misi John, Winston dan Bowery King mempersiapkan senjata khusus dan jas anti peluru yang terbuat dari Kevlar, karena mereka tahu bahwa Marquis akan mempersulit perjalanan John. Dan itu terbukti ketika Marquis menaikkan harga untuk kematian seorang John di pasar para asasin. Para pembunuh bayaran di seluruh kota pun berbondong-bondong bersiap untuk memburu John. Dan ketika kemunculan John diketahui oleh para pembunuh bayaran, John pun seketika langsung diserang oleh mereka. Dengan susah payah, sampailah John di sebuah tangga yang menuju gereja tempat duel akan dilaksanakan. Di sini John masih disulitkan oleh beberapa anak buah khusus Marquis. Beberapa kali John mencoba menembus pertahanan mereka, namun gagal. Ken yang saat itu sedang memantau situasi tidak ingin John terbunuh. Ia pun memilih untuk membantu John melawan anak buah Marquis. Sampailah John tepat sebelum matahari terbit di arena duel. Di situ terlihat Marquis serta Winston telah menanti mereka, serta beberapa petinggi High Table yang akan memandu jalannya duel. Salah satu petinggi High Table mempersilahkan John dan Ken untuk mengambil pistol masing-masing. Setelah siap, mereka pun diberi komando untuk menjauhi masing-masing 30 langkah.
Mereka pun lalu diberikan masing-masing hanya satu peluru untuk satu kesempatan. Setelah semuanya siap, John dan Ken saling menembakkan pistolnya. Fire! Kesempatan pertama ternyata tembakan John hanya mengenai sisi tangan kiri Ken. Begitupun tembakan Ken yang hanya mengenai sisi tangan kanan John. Sepertinya ada sesuatu yang direncanakan oleh mereka, atau memang mereka tidak tega satu sama lain. Duel pun dilanjutkan dengan jarak yang lebih dekat. Fire! John pun terkena tembakan di bagian pundaknya, sedangkan Ken terkena di bagian sisi perutnya. Duel pun terpaksa dilanjutkan kembali dengan jarak yang begitu sangat dekat. Dan inilah yang terjadi. Fire! John yang tersungkur dan dianggap telah mati segera dihampiri oleh Marquis yang hendak memastikan John tewas dengan menembaknya kembali. Namun tanpa disangka John berhasil menembak Marquis terlebih dahulu. Karena sebelumnya John tidak menembakkan pistolnya kepada Ken. Kematian Marquis pun menjadi akhir dari permasalahan mereka. Ken dan Winston yang sebelumnya terancam oleh Marquis sekarang sudah tenang. Begitu juga John yang sekarang sudah jelas status kebebasannya. Terlihat John tersungkur karena luka-lukanya yang lumayan serius. Dan di akhir cerita, Winston dan Bowery King terlihat sedang mendatangi makam John yang berada di dekat makam istrinya. Namun ini masih menjadi misteri apakah memang John Wick sudah meninggal atau kematiannya sengaja dipalsukan. Untuk membuat penasaran di film John Wick yang berikutnya.